Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Saya selalu warga Depok dan sekitarnya. Alhamdulillah kita bisa bertemu Ibu Mani, salah satu pengusaha opak Medan. Bu, maaf mau nanya nih. Ya, siap Bang. Tanya kabar dulu deh. Kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Terus ini Bu udah bisa nggak sih Bu ceritain awalnya Ibu usaha opak Medan itu? Gitu. Ya awalnya sih saya bukan coba-coba ya Bang ya, karena kan pada saat waktu COVID itu semua pekerjaan pastinya banyak yang dirumahkan. Terus guru juga banyak, murid-murid yang pasti turun nih. Nah akhirnya saya coba sama teman-teman saya, gimana kalau kita buka usaha nih gitu kan. Usaha apa ya, saya bilang gitu. Aku nih punya produk nih, ada produk opak gitu kan. Oh opak apaan sih gitu kan, waktu juga belum tahu banget nih opak kayak apa kan. Ini loh Bun ada opak gitu, tapi aku jualnya mentah gitu katanya. Aku bilang karena aku juga kan orang pekerja ya, terus opak mentah males banget gorengnya gitu. Apalagi ibu sekarang kan pengennya instan. Udah tinggal ini aja, nggak repot di dapur gitu kan. Akhirnya kata temanku, ya udah deh coba kita goreng aja nih opaknya gitu. Oh ya udah deh kalau gitu kita goreng aja opaknya gitu. Tapi kira-kira kamu bisa nggak jualinnya nih gitu. Takutnya nanti aku udah goreng banyak kamu nggak bisa ngejualinnya gitu kan. Nah, aku bilang gimana ya, juga ya coba deh kita coba gitu. Pada saat itu aku bertiga sama teman aku tuh lagi ngobrol-ngobrol. Yaudah sekarang gini, aku coba posting nih, aku fotoin, coba kamu di WA, di grup WA lah, kamu pasarin yang sudah digoreng nih. Kalau kamu bisa menjual opak dalam jangka waktu 5 menit, coba 5 menit Bu. Aku dikasih waktu 5 menit Bang untuk menjual opak di cuma status WA aja. Kebetulan kan memang aku pekerja awalnya ya, pasti banyak kontak yang ada di situ. Aku foto, terus aku posting di WA, ternyata banyak peminatnya. Dalam jangka waktu 5 menit itu hampir 50 bungkus. Dia bilang, oh yaudah sekarang kita lanjutkan nih yuk gitu. Akhirnya aku lanjut. Seiring waktu ya, terus ada program dari pemerintah juga waktu itu, Wira Usaha Baru ya. Aku coba ikut nih. Awalnya aku nggak ikut WUB dulu. Awalnya aku ikut kegiatan komunitas. Aku ikut cari informasi di dinas di KUM ya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, bahwa di situ nanti akan ada program untuk Wira Usaha Baru ya. Gitu. Nah aku coba nih memperkenalkan opak. Orang juga nggak tahu apa apaan sih, dari mana sih. Opak ini adalah bahan dari singkong ya. Nah, terus setelah itu aku coba bawa kemana-mana opak gitu. Ya kemasannya masih yang biasa lah, sederhana banget ya, dan harganya juga pastinya masih standar. Terus ini Bu di usaha opak ini Bu dari tahun berapa? Tahun 2022 Bang. Oh 2022. 2002, jadi 2022 itu aku ikutan Wira Usaha Baru, aku perkenalkan lah opak ini gitu. Berarti saat itu masih COVID ya Bu ya? Masih udah sih sebenarnya udah selesai COVID ya. Udah selesai COVID tahun terakhir. COVID 2014 ya? 2019. Oh ya udah selesai. Udah selesai ya, udah mulai inilah udah mulai berjalan lagi secara ekonomi, sudah mulai menaik ya. Tapi belum stabil pada saat itu. Itu aja sih. Ngomong ini opak ini Bu, ada berapa macam aneka rasa nih Bu? Oh gitu variannya. Jadi ada varian ini ada 4 varian rasa, ada pedas, ada keju, ada balado sama gurih. Nah, tapi yang best sellernya pastinya rasa balado. Nah, karena kan dia tidak terlalu pedas, tapi lebih ke pedas manisnya itulah yang kita dapatnya. Nah, itu dia. Di sini kan namanya opak Medan nih. Iya benar-benar. Kok bisa sih Bu opak Medan? Iya, padahal orang Depok ya. Padahal yang buat orang Depok ya. Iya. Kok bisa nama Medan ini Nama dari mana Medan. sih Bu? Iya, jadi bahan bakunya itu sendiri dari Medan sebenarnya. Singkongnya dari Medan. Singkongnya dari Medan. Jadi teksturnya mungkin antara Depok sama Medan tuh agak berbeda ya. Sebenarnya saya juga belum tahu gitu ya. Tapi setelah saya menikmati ini dan banyak
juga orang-orang Medan mengatakan iya memang ini adalah opak Medan gitu. Oh berarti singkongnya beda ya? Iya, singkongnya beda, teksturnya juga pun Teksturnya katanya beda ya? berbeda juga, itu aja sih. Makanya jadi opak Medan. Jadi ya? opak Medan. Harusnya opak Depok ya. Opak Depok harusnya ya. Karena yang buat orang Depok. Tradisional juga ya. Iya. Betul. Tapi kita tetap produksinya kan di Depok. Betul. Kalau untuk bahan bakunya di Medan, produksinya tetap di Depok, pengemasan dan pemasarannya tetap dari Depok. Gitu aja. Berarti ini bisa buat oleh-oleh khas Depok Bisa dong? banget. Karena kagak bisa hilang Medannya ya Bu. Iya. Kalau Medannya memang saya tidak Bisa dihilangkan karena memang dari bahan dasar. Karena memang nggak bahan Karena bahan dasarnya dari Medan. Iya, karena kan ini saya ingin punya produk itu ada ciri khasnya Iya, sendiri iya, gitu. iya. Orang tertarik kalau hanya singkong biasa kan orang apa sih gitu Iya, singkong. betul. Tapi kalau ada Medan orang akan Penasaran. penasaran. Kata Medannya ini Iya, yang kata buat Medannya penasaran. bikin penasaran. Tapi yang ini sama ini beda ya Bu? beda iya. Perbedaannya di mana ini? Jadi kita ada 3 kemasan nih Bu nih. Nah, yang pertama ini kelas ekonomi, Oke. biasanya di warung-warung terdekat Iya, dengan iya. harga yang sangat terjangkau, Iya. biasanya anak-anak kuliah ya. Standar. Iya standar. Kalau yang ini biasanya untuk di salon-salon. Oke. Kita ada beberapa salon yang sudah masuk di kita. Iya. Dan ini biar buat ngambil sambil nunggu. Oke. Nah, kalau yang Nah, ini ini? biasanya lebih ke buat oleh-oleh. Oh, Hampers oke. gitu yang kemarin tuh untuk Hampers, lebaran ya. biasanya orang dinas banyak yang pakainya ini karena kan dari segi kemasan sudah Iya, lebih benar, profesional benar, ya. benar. Udah Tapi lebih- untuk isinya sama. isinya sama, variannya juga sama. Paling berat bersihnya aja yang berbeda. Oh, iya. Nah itu aja sih. Ibu pernah nggak merasakan awal pernah merasakan titik rendahnya untuk menjalani usaha Usaha ini Hmm? dan sampai setelah bangkit itu medianya di Depok di mana aja. Atau mungkin di Alfamart atau di udah keluar negeri kah ini opak itu dari pertama merasakan ibu itu dari titik rendah pernah nggak gitu ya? Iya. Kalau untuk saat ini opak masih stabil ya Bang ya, karena kan masih baru beberapa tahun ya, 3 Oh. tahun. Tapi memang untuk pemasaran alhamdulillah opak ini sudah ada di Dekranasta sudah ada, Oh. di Perpustakaan Nasional juga sudah ada, di beberapa warung hampir 10 sampai 20 warung yang ada di Kota Depok, di Jakarta juga sudah ada, sudah masuk ya? di Gambir juga sudah ada pusat oleh-oleh, dan insya Allah nanti per Agustus ini kita akan ada expo di 3 negara Bang. Tuh. Wah, keren Doain nih. ya, mudah-mudahan Depok opak Itu negara mana aja tuh, Bu? kita mau ke Malaysia, Singapura, sama Thailand. Masa Iya ya luar biasa banget nih si Ibu nih. Insya Allah nih mudah-mudahan karena itu berkat salah satu komunitas Gema yang ada di Kota Depok yang memfasilitasi kita. Oh. Dan itu pun harus kurasi Bu. Oh gitu ya. Kurasi juga, dan saya juga ikut pembinaan kurasi Pertamina juga. Kemarin alhamdulillah dari 18.000 se-Indonesia kita masuk di angka 360. Wis, keren. Alhamdulillah keren. Nah ini ya. kisaran berapa harganya Bu? Yang model menengah ke bawah, menengah ke atas. Iya, harganya masih standar loh Bang. Kayaknya ada yang ini mau beli. cuma 10.000 aja yang ini. Oh, 10.000. Dengan kemasannya harganya standar ya, tapi kualitasnya nggak Iya, nggak apa main-main ya. mestinya. Nggak kaleng-kaleng Iya, nggak ya, kaleng-kaleng. nggak kaleng-kaleng Iya, ya. kalau yang ini masih standar di angka 15 sampai 20.000, yang ini 20 sampai 25.000. Karena buat oleh-oleh itu. Karena ya. buat oleh-oleh. Pokoknya Keren. Mantap. Mantap deh, gurih deh. Tapi emang enak sih tadi saya. udah coba kan ya. Oh, udah coba? Udah, Saya kayak keju belum. tuh. Oh iya. Cobain aja. Tara. Iya, anak-anak biasa senang dirasa keju. Kalau ini memang lebih biasa memang dirasa balado. Iya, Tergantung dari ininya sih ya. sukanya. Terus gini Bu, Depok ini kan kota pendidikan, kota seni dan budaya, kota market. Ini pandangan Ibu nih, Depok ini dalam segi seni dan budaya dan kota market, apa nih tanggapan Ibu nih? Oh gitu. Iya kebetulan saya juga aktif di Sanggar Dero ya Pak ya. Oh, Sanggar Dero. Sanggar Dero, Sanggar Tari Dero. Itu saya support banget. Setiap ada kegiatan saya selalu support buat mereka. Kan anak-anak kalau dikasih buat tangan seneng Seneng ya. banget ya, Apalagi yang apa sih yang kita dapat nanti kalau kalian tampil tidak hanya juara. Tampil kita akan berikan produk gratis untuk opak Medan sabitannya. Saya seperti itu, saya selalu support buat Bagus mereka. ya, bagus, Kenapa? bagus. Karena kan anak-anak sekarang apalagi seni ya. Kalau yang sudah berjiwa seni itu harus kita sebenarnya ada satu tempat atau ada sarana yang memang buat mendukung kegiatan mereka. Ada wadah lah yang bisa menampung mereka. Kenapa? Karena yang saya lihat anak-anak ini bisa berkembang kalau ada wadahnya. Betul. Tapi kalau Betul, mereka betul, betul. tidak ada tempat sarana atau tidak ada untuk menyalurkan bakat mereka, kasihan juga. Iya, 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 Mau iya. dibawa kemana gitu. Sementara
Kota Depok ini kan saya rasa seninya udah cukup bagus ya. Bagus, Cuma bagus wadahnya dia yang Wadahnya masih belum. belum. Memang sih rata-rata. Wadahnya itu. Rata-rata gitu ya. Berarti Berarti yang lalu-lalu emang seni dan budaya emang bener redup gitu. Redup banget bang gitu. Oh, redup Baru banget. kemarin kan ada Lebaran Depok ya, alhamdulillah tuh agak Alhamdulillah. sedikit keangkat ya. Baru tahu ternyata Depok itu sanggar banyak banget Banget. ya. Dan Tapi kan kualitas- mungkin hanya sebatas sanggar ya, kalau dari Iya. pemerintahnya sendiri Betul. belum ada ya Bu? Iya, nah itu dia harusnya ada sarana dan prasarana yang memang disiapkan oleh pemerintah. Dan anak-anak yang kreativitas ini dan untuk pengajarnya pastinya kan banyak seni-seni Betul. sini yang Betul. harus bagaimana nih mau seperti apa gitu. Karena memang kan untuk sosial sendiri ya, sosial keuangan orang-orang di Depok tidak semua punya ya. Betul. Iya Pastinya. benar. Karena benar. kalau udah masuk sanggar berarti ada Nah, biaya. ada biaya. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan dari pemerintah kali ya Bu ya, Iya, yang benar. menyiapkan Wadah. wadah, bisa mungkin ngajar gratis Iya. buat anak-anak yang Betul, tidak mampu. betul. Edukasi lah Edukasi, jatuhnya. Edukasi ya. Bisa begitu dong ya Bu Atau ya. setidaknya bisa, memberikan ya. wadah pada warga Depok lah, Iya. khususnya anak-anak muda dalam apa sih meningkatkan kreasinya Iya. masing-masing harus Iya. Potensi lah mereka. Potensi. Karena kan memang gini, Depok ini kan kota resort. Dalam arti Iya, kota resort ini juga. kan memang butuh usaha-usaha, pelaku usaha ini memang harus dikembangkan. Iya. Karena di sebenarnya nggak perlu keluar dulu Bu ya, di Depok Iya. aja cukup dulu. Cuma Iya, benar. bagaimana caranya kita mewadahi dan market itu memang bisa untuk di Depok ini mengangkat nih ketahanan ekonomi bagi pengusaha-pengusaha atau seniman atau budaya. Karena memang di seniman ini memang ada satu peluang usaha ekonomi kreatif ya, itu peluang ekonomi kreatif dari hasil kerajinan tangan atau apa. Nah kalau menurut Ibu nih, bisa nggak di balance atau disinergikan antara seni budaya ini dengan kuliner itu yang akan menjadi satu untuk ketahanan ekonomi di situ. Bisa aja Bisa bang, aja. kayak kemarin contoh di apa namanya Lebaran Depok ya. Iya. Kita ada pentas seninya, kita ada Bajar UMKM-nya, Betul. itu kan saling sinergi Bersinambungan. bersinambungan Iya. kan gitu. Di situ jadi anak-anak juga kenal, oh ini loh ternyata di Depok ini ada contoh lah ya kayak opak Medan Sabita. Oh ternyata ada loh oleh-oleh yang opak ini Benar. ada di Kota Depok, dan ternyata pembeli pun dari opak, oh iya ternyata ada juga ya seni yang ada di Depok itu banyak Banyak. macam-macam seninya gitu kan. Jadi memang untuk kolaborasi itu sebenarnya bisa aja. Jadi selain UMKM-nya diangkat, seninya juga diangkat. Mereka saling bisa sebenarnya Benar. menyatu kayak Benar, kemarin sinergi juga ya, Bu, ya. bersinergi Iya. ya, saling Iya, mitra. betul, Ya betul. seperti Bisa sih. kemarin katanya kan ada pameran kerajin juga ya. Nah, kerajinan itu kan tangan. bagus banget ya Bu, Bagus, kalau iya. bisa dipadukan gitu Iya kan bisa ya. mungkin dengan aksesoris tariannya Nah, kan bisa juga dengan benar. seperti itu ya. Benar. Jadi kita nggak lepas dari mereka punya kerajinan khusus. Bagaimana bisa dikolaborasi dengan pernak-perniknya di tarian itu, sebenarnya bisa kan itu seninya masuk. Iya ya. benar benar, benar benar. benar. Seninya, kreativitasnya. Iya kayak Oke, gitu. baik menurut Bu Mani nih untuk saran-saran dan pesan ke Untuk warga. Pemerintah. Untuk pemerintah, Gen ya, Z untuk- nih untuk bisa nggak mereka untuk melakukan peluang usaha seperti Nah. ini gitu ya, dalam arti kan zaman anak sekarang kan bermain gadget gitu Iya, ya. iya. Karena memang kan sebenarnya gadget ini lebih baik diproduktivitaskan untuk mereka ini untuk usaha. Usaha. nih. Dalam arti mereka ini bisa marketing lewat situ. Kan namanya sejahtera itu kan datangnya dari keluarga. Nah, Iya. Mungkin misalnya dari si orang tua bapaknya nih, bapaknya ini hitungannya dia mengolah, ibunya mengemas, dan anaknya marketing. Nah, Iya. kalau menurut ibu pesannya untuk anak-anak muda ini untuk Iya. mereka menjadi pengusaha-pengusaha muda gitu ya. Gitu. Ya, Ya. bisa aja bang. Kayak saya contohnya ya, saya tidak bukan mengagungkan karena memang saya mempersiapkan anak saya Iya, terutama betul, ya. betul, ya. Anak-anak saya itu memang yang saya prioritaskan untuk produk saya terutama nih. Mereka tidak hanya gadgetnya cuma buat mainan game aja, Nah, benar. tapi coba saya kolaborasi mereka dengan bagaimana sih caranya kalian menggambar ikonnya, Iya. kayak ikonnya opak, Ah, kan iya, dia iya. bisa gambar Untuk desainnya sendiri, ya, Bu, ya, untuk desainnya. desainnya. Iya, Ini betul. iya dia bisa sekarang dia lagi sedang proses gitu kan. Dan untuk anak-anak yang saat ini mungkin bisa membantu orang tuanya, tidak harus kerja di luar. Nah, sebetulnya. betul, itu. Mereka tidak harus kerja di luar. Setuju. Cukup mereka ada produk yang memang mereka anggap bagus, sudah bagus, mereka bisa berkolaborasi. Betul. Apakah dengan cara dia membuat stikernya Betul. atau membuat logonya Itu gitu seni kan. juga itu. Seni Iya, juga itu. benar.
juga. Saya nggak masuknya apa di pengemasannya. Oh Bu, saya mau packagingnya seperti ini kan bisa. Anak-anak sekarang kayak saya rasa lebih kreatif dari anak-anak zaman yang kita dulu ya. Kalau kita dulu cuma nyontek aja, copy paste ya. Kalau sekarang lebih banyak yang Eksperimen. Anak sekarang lebih teman banyak. eksperimen. Iya, kayak opak contohnya. Bu, bisa nggak sih dengan kemasan seperti ini? Kenapa tidak? Iya. Nggak ada yang nggak mungkin selagi kita mau usaha sebenarnya seperti itu ya untuk anak-anak ini ya gadget gadgetnya lah, mudah-mudahan bangsa lah gitu ya. itu bisa, nggak ada yang nggak bisa. Banyak produk-produk UMKM yang bagus yang bisa kalian kelola baik dengan logonya atau dengan standing post-nya, itu bisa dengan kolaborasi seperti itu. Jangan mau kalah dengan emak-emak. Mama aja mau maju ya Bu ya. Iya, ayo dong hidupkan anak mudanya. Apalagi mungkin ya Bangkit, Depok bangkit. Benar, Bangkit. orang tuanya punya usaha di Iya. daripada kalian mungkin kerja susah, kenapa nggak bantu Iya, bantu. usaha orang tua di rumah kan bisa Iya, ya, Bu, ya. benar-benar. Iya, apa dengan pemasarannya? Nah, gitu. Sekarang kan banyak melalui TikTok ya, Iya, IG benar. segala macam kan. Orang-orang dulu itu maksudnya zaman-zaman kita aja IG udah males banget. Benar. Aku lihat ya dari Udah baru lihat aduh males banget Males. gitu kan. Kalau anak sekarang bisa IG kan bisa. Anak-anak sekarang ini pintar-pintar, Bu. Pintar-pintar. Pintar-pintar semuanya. Iya. Dari teknologi dia pintar banget. Iya. Kita malah kalah. Malah kalah. Itu bisa dimanfaatkan sebenarnya Betul. seperti itu ya. Terus ini Bu, tanggapan Bu terhadap kami nih peduli dengan seni dan budaya, pendidikan dan lain-lain. Saran buat Saran kami itu nih. buat kami apa? Apa nih buat saran? Saya sebenarnya dari awal senang banget nih. Ini bagus banget buat anak-anak muda. Jadi kalau anak-anak muda yang kreatif, yang punya jiwa seni, pasti bisa tergabung di situ. Betul. Dan kalau kalian nggak usah takut nanti tentang segala macamnya, bergabung saja Iya. dulu. Jangan Nanti takut kalian mahal. bisa bereksplor di situ. Gratis. Gratis. Broadcast atau kalian nggak perlu istilah kata sekolah tinggi. Iya. Kita dikit Makanya anak muda bisa aja belajar Iya, kita. Iya. Jadi hostnya. Iya. Karena kan belajar itu harus di sekolah. Iya, benar. Belajar itu cukup kita di luar pun itu belajarnya lebih dari di sekolah. Benar, karena di sekolah itu ya keterbatasan waktu. Iya. Tapi kalau di luar tuh Lebih wah, banyak. lebih luas banget. Kalau kita bisa langsung langsung praktek ya. Praktek, Karena benar. teori itu lebih baik, praktek itu lebih baik daripada teori. Kalau teorinya bagus belum tentu dia prakteknya Betul, bisa. benar. Tapi kalau dia Betul. sudah bisa Teori. untuk teori prakteknya, teorinya udah pasti Betul, dia. kalau dia praktek udah bisa, Ya, teori kalau teori kan tinggal bisa baca buku aja. benar. Ya penting Enggak. semangat ya Bu, Iya, nah itu kemauan. dia. Semangat, kemauan itu aja. Iya, oke. Terus ini sekali lagi Bu, Iya. pesan kesan untuk pemerintah Depok nih. Iya. Untuk Biar kita bareng-bareng Benar, bangkit bareng-bareng untuk bangun. perubahan kota Depok di ini. segi kuliner, ketahanan ekonomi produktif, dan segi seni dan Seni, budaya, seni dan budaya. ketahanan ekonomi kreatif, gitu seperti apa ya, usaha ekonomi kreatif dan produktif gitu ya. Iya. Pesan kesannya buat pemerintah Depok nih. Untuk pemerintah Kota Depok, kami berharap terutama UMKM mungkin lebih dibantu lagi untuk pemasaran. Iya. Tidak hanya program-program yang terlalu banyak, program-program yang menjanjikan, Iya. tapi bukan hanya janji. Kami perlu bukti Iya. sampai mana pemerintah Kota Depok ini untuk membantu pemasaran dari produk-produk UMKM. Karena beberapa kali kami ikut kurasi untuk Kota Depok, tapi sampai saat ini pun belum ada tindak lanjutnya. Itu jangan kami dijanjikan, tapi tolong dibuktikan dan kami dikasih peluang. Itu saja. Dan untuk seni, ini seni di Kota Depok itu banyak sekali, Banyak dan banget, banyak yang belum tersentuh oleh Kota Depok. Banyak Dan orang kami kreatif. sebagai penggiat UMKM ya, mohon juga diperhatikan. Kenapa? Dikasih sarana dan prasarananya. Karena kan kalau misalnya maaf nih, kalau masuk sanggar kan pasti dengan biaya yang sangat besar. Betul. Tapi kalau ada sarana dan prasarana dari Kota Depok, insya Allah banyak. Karena anak-anak di Kota Depok ini sebenarnya banyak anak-anak yang berjiwa seninya banyak. Benar, potensinya besar. Potensinya besar. Tidak menutup kemungkinan itu akan jadi asetnya Kota Depok. Benar. Dan itu akan pasti perekonomian akan naik di situ ya, dari situ aja. Dan kami juga mohon perhatiannya bukan hanya itu saja dari segi penjualan, terus bajar-bajar juga jangan terlalu mahal juga. Iya, benar tuh. Iya. Tapi bajarnya jangan cuma dedekan bajar aja. Ada jangan hanya penjual saja disiapkan, tapi pembeli pun disiapkan. Nah, itu. Menarik pembelinya Iya, ini. menarik pembelinya ini, Bang. Kadang-kadang
ngadain acara dengan budget murah, tapi pembelinya pun tidak disiapkan gitu. betul. Karena kan Duitnya habis buat nyewa. iya, cuma buat sewa, cuma buat modal aja. Jadi Nah, cuma itu. euforia aja Iya. jadinya ya. Iya, benar. Oke. Gitu ya. Baik, gitu aja Bu. Terima kasih. Sahabat Depok. Begitu aja perbincangan kita sama Bu Marni ya. Cuma nih ya. Salah satu pengusaha Penggiat opak UMKM Medan. lah. Semoga pemerintah melihat dan mendengar ini dan bisa membantu lah pengusaha-pengusaha muda yang mulai mau berkembang nih. Ibu nih. Mengapresiasi lah. Atau Gitu ya. apresiasi lah. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.